Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin memberi renungan berjudul Auld Lang Syne. Auld Lang Syne ini suatu lagu pada zaman dahulu. Itu lagu biasanya lagu perpisahan untuk mengenang masa lalu yang sudah lewat dan masa yang akan datang. Untuk itu mari kita membaca dulu dalam Amsal 10 ayat 7, demikian firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Itulah saudara-saudara sekalian, suatu kenangan yang baik bagi orang yang baik dan busuk dan buruk bagi orang yang jahat. Menjelang malam pergantian tahun baru ini, menjelang malam tahun baru ini, seluruh masyarakat dunia tentu akan merayakan dengan meriah. Pada detik-detik pergantian tahun, orang akan menyanyikan lagu Auld Lang Syne. Lagu sendu yang mengharukan, yang mengingatkan bahwa kita akan meninggalkan tahun yang sudah dialami, yang sudah dilalui, dan akan memasuki tahun baru. Tahun yang ditinggalkan itu penuh kenangan manis, atau dia penuh kenangan pahit, ya. Demikian juga, ya sama-sama ada yang manis, ada yang pahit. Kenangan itu sulit dilupakan karena mengisi kehidupan sampai hati kita yang paling dalam. Tentu saja tahun itu tahun yang sulit sekali dilupakan. Namun karena waktu terus berjalan tanpa henti, kelak tahun-tahun itu akan kita lalui dan berikutnya akan menjadi tahun kenangan. Saudara-saudara sekalian, melodi dan lirik lagu ini amat menyentuh perasaan hati kita, sehingga tidak jarang ada orang yang meneteskan air mata saat menyanyikan dengan penuh luapan hati. Teringat orang tua, keluarga, atau sahabat yang telah meninggalkan kita, namun selalu tersimpan di hati kita. Orang yang menyayangi kita, membimbing kita, dan menemani saat kita merasa kesepian. Bahkan ada yang selalu memberi semangat saat kita terpuruk, yang menghibur saat kita bersedih, yang selalu memberi perhatian dan dukungan dalam perjalanan hidup kita. Orang-orang itu tentu amat spesial dalam hidup kita. Tetapi waktu akan memulihkan. Mungkin memang sulit untuk melupakan kenangan manis maupun kenangan pahit, tapi berjalannya waktu, kenangan itu mulai memudar. Dan semakin memudar, terutama saat kita menjalani kehidupan penuh kesibukan yang amat menuntut perhatian. Sibuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, atau sibuk mengurus rumah tangga, dan anak-anak yang pasti amat menyita waktu. Dulu ketika masih kuliah, banyak bergaul dengan teman kuliah maupun teman kos. Saling pinjam uang, saling kirim saat kiriman belum datang, saling traktir kalau lagi dapat uang, belajar bersama, sering bercanda, terkadang marahan satu sama lain, lalu baikan lagi. Ya, itulah kita akrab sekali satu sama lain. Tapi saat kita meninggalkan mereka karena kita sudah lulus ujian, kita harus meninggalkan semua, terasa sedih dan merasa kehilangan. Namun setelah berpisah lama, rasa kehilangan itu
mulai pudar. Hingga suatu saat bertemu lagi, kita bersalaman dengan penuh saling rasa gembira, saling bertanya kabar, lalu makan bareng sambil mengenang masa lalu yang lucu dan saling ejek-ejekan lagi. Namun semuanya itu hanya terbatas sampai di situ saja. Lalu kita berpisah lagi. Rasa ingin bertemu itu pun hilang sama sekali. Itulah kehidupan kita. Mudah sedih, mudah kembali gembira, dan mudah melupakan. Ya, sebab kehidupan akan terus berjalan tiada henti. Sampai tibalah waktu kehidupan kita. Kita harus berhenti, dan kita hanya tinggal sebuah kenangan. Namun demikian, baiklah kita tetap mengenang hal-hal yang baik dan melupakan hal-hal yang buruk. Kenangan baik akan mendatangkan berkat, perasaan bahagia, dan rasa syukur, serta akan memberi motivasi agar kita pun selalu melakukan perbuatan baik, sehingga kelak bisa meninggalkan kenangan indah bagi sahabat kita. Jika mengalami kenangan pahit, biarlah itu menjadi pembelajaran untuk membuat kita menjadi makin lebih dewasa dan lebih hati-hati dalam hidup ini, agar tidak mengulangi peristiwa itu. Janganlah menyimpan kenangan buruk itu dengan perasaan dendam dan sakit hati, sebab itu adalah dinamika kehidupan yang tidak mungkin dibatalkan. Dan belajarlah untuk tidak meninggalkan kenangan buruk bagi orang lain. Yesus adalah sahabat kita. Semua orang pasti meninggalkan kita, mungkin karena terpaksa harus menjalani kehidupan sendiri, atau karena dipanggil menghadap Tuhan. Tidak terkecuali pasangan hidup, anak, ataupun sahabat kita. Pepatah mengatakan, tidak ada pesta yang tidak usai. Semua pertemuan pasti akan ada perpisahan, sebab tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Namun ada satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah dia? Dia adalah sahabat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sebelum naik ke surga berfirman, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat 20 bagian B. Saat semua orang meninggalkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Baik ketika kita berbahagia, maupun ketika kita sedang dalam kesendirian. Bahkan Dia pula yang akan datang menjemput kita saat kita menghadapnya kelak. Kita diajak untuk hidup bersamanya dan bersama orang yang kita kasih di surga nanti. Di sanalah kehidupan sesungguhnya, di mana tidak ada perpisahan lagi dan kesedihan. Setahun sudah kita hidup dalam dan berjalan bersama Yesus. Banyak suka duka kita alami. Saat kuat dan lemah, saat pencobaan yang datang menimpa, tapi kita tetap merasakan kasih-Nya. Yesus melindungi dan memberkati kita. Dia mengangkat kita yang akan terjatuh. Karena itu janganlah gentar menghadapi tahun depan. Tetaplah tahun baru ini dengan sikap optimistik, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita berjalan dalam genggaman tangan Tuhan. Patutlah kita bersyukur memiliki Allah yang amat mengasihi kita. Demikianlah renungan kali ini. Tuhan memberkati.